wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Testiani Makmur, masih di dunia kampus, dunia akademik, dunia S3. Nah, kali ini ada lagi ya, ini komentar dari teman kita di YouTube. Kayak gini, Masya Allah, jazakallah khair Ibu atas tip-tip dan nasihatnya, sangat bermanfaat untuk saya yang bercita-cita agar tahun depan bisa masuk kuliah doktoral. Amin, mudah-mudahan Allah permudahkan Mbak ya melanjutkan kuliah S3. Sharing cerita kita ini menjadi jawaban untuk orang lain. Dulu saya juga gak akan menyangka dan nggak pernah terpikir bahwa positif dari teman-teman di YouTube ini terlihat dari banyak komentar, like dan view. Nah itu kan salah satu positif dari apa yang kita sharingkan buat teman-teman kayak gitu. Nggak berani cerita di sosial media, sama kayak saya dulu juga nggak terlalu berani untuk sharing di sosial media, terutama sharing tentang pengalaman. Padahal kalau kita tonton ya dari YouTube atau content creator yang sudah top, mereka memberi saran salah satu nice yang bagus untuk kita sharing dan banyak ditonton oleh orang di sosial media adalah tentang pengalaman hidup kita. Nah tentu kan setiap kita punya pengalaman hidup berbeda-beda. Nah kali kemarin saya sharing tentang pengalaman kuliah S3, hal-hal yang harus dipersiapkan di kuliah S3, ternyata responnya positif. Nah, sih yang membuat orang malu atau takut sharing di sosial media. Yang pertama tentu ada faktor internal, faktor eksternal. Ya misalnya dari faktor internal kita merasa cerita kita itu nggak menginspirasi orang lain, cerita kita nggak ada wow-nya gitu. Yakinlah apa yang kita nggak anggap tidak penting bagi orang itu malah lebih penting gitu, malah dicari kadang kayak gitu, nggak pernah kita sangka. Jadi jangan cepat kita melabelkan, menegatifkan cerita-cerita kita, belum kita lemparkan konsep yang kita ingin ceritakan, kita sudah memberikan label negatif dari diri kita bahwa nggak ada wow-nya. Nah itu yang kesalahan pertama yang sering ketika orang ingin berbagi di sosial media, berbagi pengalaman atau ilmu pengetahuan di sosial media. Kemudian ya ini takut dicemooh misalnya ya, takut dibanding-bandingkan atau dikata baru segitu sudah berani sharing dan pengalaman. Lah jangan kita hirau omongan orang. Kalau kita punya goal, tujuan kita jelas, ya kita cerita. Apalagi cerita kita ini ditunggu oleh orang lain, bermanfaat bagi orang lain, mudah-mudahan itu sebagai amal ibadah kita kayak gitu. Nah itu faktor kedua yang banyak buat orang takut sharing di sosial media. Yang nggak bagus, atau wajah tidak menarik, atau suaranya juga nggak kedengar kayak gitu, itu hal biasa gitu. Tapi kalau cerita kita, pengalaman kita, niat kita lillahi ta'ala, walaupun fisik kita tidak sempurna, insya Allah itu akan bermanfaat bagi orang lain gitu. Kemudian awal itu biasa kita malu. Kalau orang sudah sering melihat kita konten berbagi di YouTube atau di sosial media yang lain, maka itu orang nggak akan kita negatif. Itu hanya di awal. Lama-lama orang bisa menerima kita bahwa tujuan kita baik, bukan untuk pamer, bukan apa, tapi tujuan kita ingin sharing, ingin orang tahu pengalaman baik kita, sehingga bisa menjadi obat, bisa menjadi solusi, bisa menjadi jalan bagi orang lain untuk menjalani kehidupan yang lebih bagus. Misal kayak saya cerita tentang kuliah S3, jadi mereka tahu apa sih yang harus dipersiapkan. Mungkin tidak ada tempat untuk menanya kayak gitu. Dari YouTube itu mereka bisa ini aja yang harus dipersiapkan. Nah, sekarang mari kita mulai bercerita di sosial media atau di YouTube hal-hal yang bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita cerita ini mendapat respon positif, mudah-mudahan memberi solusi dan menjadi obat bagi orang lain yang sedang kesusahan atau kebingungan atau sedang mencari jawaban. Nah, warahmatullahi wabarakatuh.